Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Untuk saat ini di lembah angin Tereng, tampaknya hanya Xiaoyan satu-satunya sosok yang nyata. Namun sebenarnya Yuyan selalu ada di sampingnya. Memang di saat Xiaoyan ingin menyelamatkan mata anjing, Yuyan pernah kehilangan jejak untuk beberapa waktu. Namun, posisi Xiaoyan segera terkunci kembali, dan kini ia pun masih terus mengikuti Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan pun tidak pernah mengetahui keberadaan Yuyan dari awal hingga akhir. Dan tampaknya ia memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembunyikan orangnya. Lalu juga mungkin karena kekuatannya jauh melebihi Xiaoyan. Tapi Yuyan yang mengikuti Xiaoyan tidak pernah mau terlibat dalam hal apapun, termasuk mata anjing yang tertangkap. Segala sesuatu yang telah terjadi, Yuyan pun tidak muncul atau berpartisipasi di dalamnya. Saat ini, Yuyan pun mengikuti Xiaoyan sampai ke bawah. Mata indahnya itu terlihat penuh cinta setiap saat. Tampaknya, dia tertarik pada Xiaoyan dan tidak ada hal lain yang lebih penting dari itu. Kemudian setelah Xiaoyan selesai berbicara, ada sebuah retakan di kehampaan dan Yuyan benar-benar muncul di sampingnya. Xiaoyan pun nampak benar-benar mematuhinya, lalu kemudian Yuyan kini menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Ia berkata, "Saya tidak menyangka apa yang dikatakan Xiaoyan. Karena kehendak makhluk abadi dan iblis akan benar-benar dipatuhinya. Tetapi secara hakikat, yang dapat membuka celah kekosongan dan menciptakan retakan itu hanyalah kehendak makhluk abadi dan iblis. Dan hal ini sendiri berarti merupakan suatu tindakan ilegal." Kemudian sosok Xiaoyan pun bergerak dan langsung masuk ke dalam celah. Pada saat sosok Xiaoyan menghilang dan sebelum retakannya hilang, aliran cahaya itu diubah oleh Yuyan. Lalu dia juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke celah itu. Ini adalah dunia iblis Halloween. Lalu di luar gua tempat Jonggu berada, ada banyak tokoh yang sedang berkumpul. Ada sebuah percakapan di antaranya. "Jonggu Daozi, saya pribadi datang untuk mengundang Anda ke Aula Budak Dewa Syura." Jonggu menjawab, "Kenapa kamu bahkan tidak memberitahuku jika kamu datang berkunjung secara langsung? Sepertinya hal ini sudah berlangsung cukup lama, dan banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu." Sosok itu berkata, "Menurut aturan Aula Budak Dewa Syura, saya punya hak untuk menantang Anda Jonggu Daozi. Lalu mengapa Anda sembunyi dan tidak keluar? Tidak apa-apa jika kamu benar-benar takut. Tawarkan saja semua budak ilahi yang Anda miliki dan beri saya kompensasi 50.000 poin kontribusi. Lalu permasalahan ini akan selesai." Saat ini, mereka yang berteriak di luar rumah gua Jonggu adalah Jin Chang Daozi yang telah dikalahkan oleh Jonggu sebelumnya di Aula Budak Dewa Syura. Setelah mendengar tentang kembalinya Jonggu, ada beberapa budak dewa yang hilang di sekitar. Dan selama ini, Jin Chang telah menambahkan beberapa budak dewa baru. Jadi jika Jonggu diinjak-injak, dia mungkin tidak akan mudah menyerah begitu saja. Saat ini di dalam gua, terdapat sosok diantaranya adalah Jonggu, Long Biao, Jin Dongming dan Yongdong. Dan Shi Xiao sudah pergi setelah keluar dari gerbang kuno. Jadi sekarang satu-satunya budak dewa yang bisa digunakan Jonggu adalah Long Biao dan Jin Dongming. Adapun Yongdong, tidak ada tanda budak ilahi di lehernya, jadi dia tidak bisa melawannya. "Jonggu Daozi, apa yang harus dilakukan sekarang?" Long Biao tampak cemas saat ini. "Diam-diam aku menyesalinya, karena di antara alam besar, mereka memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri. Saya tidak menyangka akan menemui hal buruk seperti itu, dan saya pikir tidak ada gunanya kembali ke dunia iblis Halloween." Jin Chang Daozi yang sebelumnya adalah musuh, sekarang datang, berkunjung lagi. Wajah Long Biao pun dipenuhi kesedihan. Saat ini, Yang Gu sedang duduk bersila dengan ekspresi acuh tak acuh. "Jonggu Daozi, apakah kamu tidak memiliki budak ilahi lainnya?" Lalu Jonggu pun menggelengkan kepalanya. "Dengan kekuatannya yang dulu, kekuatan budak dewa yang Anda miliki relatif rendah.
pada dasarnya tidak ada apa-apa digunakan, namun tidak mungkin bisa bersaing dengan Jin Chang Daozi. Meskipun saat Xiaoyan ada di sini sebelumnya, dan telah terjadi kehancuran parah pada Jin Chang, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang tahu dengan reputasi tinggi di dunia iblis Halloween. Jati Dua memiliki landasan yang mendalam untuk hal itu, hanya saja Xiaoyan mengambil budak dewa itu untuk Jin Chang. Kemungkinan terburuknya, kami hanya akan menambahkan beberapa lagi. Jadi apa yang membuat Jin Chang begitu sombong? Pasti dia memiliki budak ilahi baru di tangannya yang membuatnya penuh percaya diri. Dan Jonggo setelah dia kembali, berita ketidakhadiran Xiaoyan menyebar, baru kemudian Jin Chang berani datang dengan arogan untuk membalas dendam pada Jonggo. Tentu untuk Jin Chang, balas dendam adalah hal kedua, yang terpenting adalah ia ingin menginjak Jonggo. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kembali reputasi yang hilang terakhir kali di istana budak Dewa Syura. Kebisingan di luar gua semakin kuat, tapi selama tidak ada pertarungan sengit, biasanya tidak ada seorang pun di dunia iblis Halloween yang akan keluar untuk menghentikannya. Jonggo, dikabarkan bahwa Anda adalah orang paling berbakat di dunia iblis Halloween. Mungkinkah dia bahkan tidak berani menerima tantangan itu? Bisakah kamu keluar dari gerbang kuno hidup-hidup? Anda pasti akan mendapat banyak pelajaran untuk itu jika berhasil. Mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu dan menunjukkan tanganmu kepada semua orang? Suara-suara sarkastik terus terdengar dari luar gua. Saat ini, Jonggo selalu menutup telinga ketika mendengar itu. Dan ketika menghadapi Jonggo yang mengabaikannya, Jin Chang akhirnya tidak tahan lagi. Kemudian, terdengar ada suara keras di luar gua itu setelah Jin Chang marah. Kemudian langkah tersebut mulai mendobrak batasan gua Jonggo. Also pada saat ini, Jonggo mengangkat tangannya dan melambai, dan larangan gua telah hilang. Kemudian sosok Jin Dongming bergerak, lalu dia tiba-tiba bergegas keluar gua. Jin Chang pun buru-buru melangkah ke belakang untuk menghindar. Kemudian ia mendengus dan berkata, Jonggo Daozi, Anda akhirnya mau keluar. Lalu setelah menstabilkan tubuhnya, Jin Chang pun mencibir. Lalu ketika melihat ke arah gua, sosok Jonggo berjalan keluar perlahan. Ia berkata, Jin Chang Daozi, harap harga diri Anda sendiri, karena aku tidak pernah memprovokasimu dari awal sampai akhir. Selama ini, Anda telah menantang saya 2 kali. Saya hanya menyukai budak ilahi di tangan saya. Namun tidak terduga, budak ilahi saya sendiri tidak cukup kuat dan mengecewakanku secara menyedihkan. Perilaku seperti ini, sebagai seorang tahu dari alam, setan Halloween, bukankah ini terlihat sedikit bodoh? Jonggo berkata perlahan. Saat ini ada banyak tokoh yang berkumpul di sana. Begitu pernyataan ini keluar, pembuluh darah di leher Jin Chang Daozi menyembul, lalu tinjunya langsung mengepal, dan dia tidak sabar untuk membunuh Jonggo secara langsung. Tapi ada banyak penonton di sini, jika dia mengambil tindakan, dan jika akan menang, mungkin reputasinya juga tidak akan jauh lebih baik. Dan dia bahkan akan dihukum oleh Halloween Demon Realm, dan identitas tahu Anda mungkin hilang. Kemudian setelah menenangkan diri beberapa saat, Jin Chang hanya menatap Jonggo dengan dingin, lalu ia berkata, karena kamu tidak berani menerima tantangan itu, kembalikan budak ilahiku, ditambah kompensasi saya 50.000 poin kontribusi, dan kemudian mari kita hapus semua dendam antara kau dan aku. Apakah semua orang mendengarnya? Yang kalah menuntut kompensasi dari pemenang. Jin Chang Daozi, saya benar-benar tidak mengerti dengan kecerdikan Anda, bagaimana Anda menjadi pendeta Tao? Mungkinkah ada seseorang di belakangmu? Jonggo pun tertawa saat ini. Semua orang tahu, Jin Chang mendapat dukungan dari ilahi di belakangnya, tetapi mengapa beraninya dia menjadi begitu sombong? Provokasi Jonggo yang terus-menerus, tampaknya sengaja membuat Jin Chang kesal. Pria yang ceroboh, memprovokasi itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Lalu kalimat ini tentu membuat Jin Chang sedikit lengah. Kemudian ada sebuah gerakan tubuh yang dilakukan Jin Chang, lalu ia berubah menjadi Chang Hong dan bergegas menuju Jonggo. Kemudian, Jin Dongming mengambil langkah pertama untuk melindungi Jonggo di depannya. Tapi saat ini, sesosok bergegas keluar, lalu menghancurkan Jin Dongming hidup-hidup. Saat berikutnya Jin Chang lalu meninju dada Jonggo.
Tubuh terkena pukulan keras pun ditembak ke belakang, dan itu menghantam batu jiok gunung gua dengan keras. Sebuah ledakan pun terjadi. Qin Chang membuat sebuah perumpamaan, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda dengan anggur. Jadi aku akan mengakhirimu di sini hari ini, dan jika aku membunuhmu, kamu akan dihukum paling banyak, karena kau benar-benar membuatku kesal. Lalu Qin Chang mengertakkan gigi dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia sangat kuat dalam dirinya sendiri, jadi bagaimana Jonggu bisa menjadi lawannya?